Baik, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari review paper kami yang berjudul Evaluating Bird-Based Language Models for Detecting Misinformation. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Paul Takalfredo, dengan NIM L0122-125. Kemudian ada saya, Muhammad Asfazikra, dengan NIM L01221105. Kemudian ada saya sendiri Muhammad bin Idris Abdullah dengan NIM M05181033. Baik, yang pertama dimulai dari research problemnya. Di era digital saat ini, arus informasi yang tersebar di internet dan media sosial berkembang sangat cepat dan tidak terkendali. Fenomena ini memunculkan tantangan besar dalam memverifikasi kebenaran informasi, terutama terkait hoaks dan rumor yang dapat menyebar luas dalam hitungan menit. Informasi palsu tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius seperti kepanikan massal, kerugian ekonomi, hingga membahayakan keselamatan masyarakat. Nah, upaya manual untuk memverifikasi informasi yang beredar dalam jumlah besar menjadi tidak realistis karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Nah, berbagai pendekatan berbasis machine learning sebelumnya telah dikembangkan untuk mendeteksi misinformasi. Namun, banyak di antaranya masih bergantung pada proses feature engineering manual yang memakan waktu dan tidak selalu efektif. Selain itu, model-model tersebut seringkali tidak mampu menangkap konteks bahasa secara menyeluruh, terutama dalam format teks pendek seperti tweet. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu secara otomatis memahami konteks dan makna dari sebuah informasi, sekaligus memberikan hasil klasifikasi yang akurat dan efisien. Penelitian ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengevaluasi efektivitas model bahasa pralatih berbasis BERT dalam deteksi misinformasi secara otomatis. Selanjutnya ada metodologi. Paper ini mengusulkan pendekatan berbasis model bahasa pralatih seperti BERT, Roberta, dan Distilbert yang di-fine-tune untuk mendeteksi misinformasi. Model ini mengubah teks menjadi vektor representasi yang klasifikasi neurokan rasa dan standar, menjaga validasi dan konsistensi pengujian. Beberapa poin utama dari metodologi yang pertama itu peneliti memanfaatkan model bahasa pralatih BERT untuk mengubah teks menjadi vektor. Hasil encoding ini kemudian diklasifikasikan menggunakan beberapa arsitektur neural network, yaitu MLP 4 layer dengan dan tanpa regulasi, serta ResNet, CNN, 10 dan 18 layer untuk mendeteksi misinformasi. Poin kedua, semua eksperimen dilakukan dengan skema pembagian data yang seragam. 10% untuk texting, sisanya 75% untuk training, dan 25% untuk dataset validasi.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan hasil evaluasi yang adil dan dapat dibandingkan antar model serta dengan penelitian sebelumnya. Poin ketiga, dataset dari Twitter 15, Twitter 16, dan BIM 2 digabung untuk menguji generalisasi model. Hasilnya menunjukkan bahwa model yang dilatih dengan data lebih besar dan beragam memberikan performa yang lebih stabil dan akurat dalam mengklasifikasi misinformasi. Selanjutnya ada key finding. Penelitian ini menemukan bahwa model berbasis BERT, Roberta, dan Distilbert lebih efektif dalam mendeteksi hoax dan rumor dibandingkan metode tradisional, seperti supervised learning dan feature engineering manual. Ketiga model tersebut mampu menghasilkan representasi teks yang kuat, sehingga bahkan classifier sederhana seperti multi-layer perceptron atau MLP dapat menghasilkan performa tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan performa yang signifikan antara model besar seperti Roberta dan model ringan seperti Distilbert dengan selisih hanya kisaran 1-2%. Hal ini mendadakkan bahwa mode ringan dapat menjadi pilihan efisiensi dalam aplikasi nyata yang memiliki keterbatasan sumber daya komputasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian limitation. Model berbasis BERT dan variasinya seperti Roberta, Distilbert cenderung cukup rumit, yang berarti membutuhkan banyak daya komputasi dan waktu untuk melatihnya. Meskipun model-model ini berkinerja sangat baik, hanya dengan menambahkan lebih banyak parameter dan struktur yang rumit tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja yang besar. Makanya, perbedaan kinerja antara kelas berat yang lebih besar dan model yang lebih ringan seringkali hanya 1-3%. Ternyata, menggunakan pengklasifikasi yang lebih kompleks seperti ResNet, CNN, yang dalam dengan banyak lapisan tidak selalu memberikan keuntungan besar dibandingkan dengan yang lebih sederhana, seperti LMP4 lapis. Hal ini menunjukkan bahwa output dari model bahasa atau LM, language model, seringkali cukup baik untuk klasifikasi, sehingga membuat pengklasifikasi Anda lebih rumit mungkin hanya akan menyebabkan biaya komputasi yang lebih tinggi tanpa benar-benar meningkatkan kinerja. Teknik pemisahan dan penggabungan data yang tepat juga sangat penting. Jika distribusi data antara set pelatihan, validasi, dan pengujian Anda tidak konsisten atau standarisasi, hal ini dapat merusak kinerja model. Itulah mengapa berhati-hati dalam membagi dan menggabungkan dataset adalah sebuah tantangan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah future plans. Penelitian di masa depan untuk menyelami lebih dalam tentang bagaimana kumpulan data, model algoritma, dan metode berbagi data berinteraksi. Hal ini akan membantu kita memahami solusi yang diusulkan dengan lebih baik dan memastikan model kita bekerja dengan baik di berbagai jenis data. Intinya, poin-poin utamanya, yang pertama, eksplorasi interaksi antara dataset, algoritma, dan metode berbagi data. Yang kedua, penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam. Lalu yang ketiga, mencari solusi yang berkinerja tinggi, namun tetap hemat sumber daya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.